Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Matematika Spekta. Bahasan kita kali ini, judul besarnya yaitu Transformasi Geometri. Judul besar ini kita bagi menjadi 4 subpokok bahasan. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, rotasi atau perputaran. Dan yang keempat, dilatasi atau perkalian. Nah, masing-masing subpokok bahasan ini nanti akan ada beberapa video. Oke? Oke, yang pertama, translasi. Untuk subpokok bahasan translasi ini akan ada beberapa video. Karena mengingat durasi dan agar pembahasannya detail. Sehingga adik-adik benar-benar paham materi ini. Oke? Oke, video pembahasan yang pertama yaitu translasi titik. Ini part 1. Pada part 1 ini, kita akan membahas 4 buah contoh soal. Oke, perhatikan soalnya. Tentukan hasil translasi berikut dan gambarkan pada bidang koordinat. Yang pertama, titik A 1,2 ditranslasikan sejauh 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke, kita jawab di sini. Oke, perhatikan. Pada soal diketahui titik A 1,2. Kemudian translasinya ini sejauh 4 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Oke, kita tuliskan yang diketahui di sini. Yang diketahui titik A 1,2. Kemudian translasinya ini penulisannya terdiri dari 2 bilangan. Yang pertama di atas, yang kedua di bawah. Untuk yang di atas, ini translasi horizontal. Jadi, arahnya bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sementara yang di bawah, ini translasi vertikal. Arahnya bisa ke atas, bisa ke bawah. Oke, perhatikan yang diketahui pada soal. Ini translasinya sejauh 4 satuan ke kanan. Berarti ini translasi horizontal. Penulisannya di atas. Oke? Oke, perhatikan. Ini arahnya ke kanan. Kalau ke kanan bernilai positif, sementara kalau arahnya ke kiri itu bernilai negatif. Oke? Oke, karena ke kanan berarti positif. Positif 4. Selanjutnya yang di bawah, ini untuk translasi vertikal. Perhatikan. Ini 5 satuan ke atas. Translasi vertikal, arahnya ke atas. Untuk translasi vertikal, jika arahnya ke atas, bernilai positif, sementara kalau arahnya ke bawah, bernilai negatif. Oke? Oke, ini karena ke atas, maka bernilai positif. Positif 5. Oke, jadi translasinya 4, 5. Oke, selanjutnya kita tentukan hasil translasi. Perumusan umum untuk menentukan hasil translasi yaitu A, X, Y
ditranslasikan oleh translasi AB, maka hasil translasinya A aksen itu adalah X ditambah A, koma, Y ditambah B. Oke. Sekarang kita masukkan nilai yang diketahui. Titik A 1,2. Oke. Ditranslasikan oleh translasi 4, 5. Oke. Hasil translasinya A aksen, buka kurung, 1 ditambah 4, koma, kemudian 2 ditambah 5. Oke, tutup kurung. Sama dengan, buka kurung, 1 ditambah 4 sama dengan 5. 2 ditambah 5 sama dengan 7. Oke, nah inilah hasil translasi titik 1,2, yaitu A aksen 5,7. Oke? Oke, sekarang kita gambarkan pada bidang koordinat Kartesius. Oke, pertama kita tentukan titik A. Titik A 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2. Oke, kita tentukan titiknya pada bidang koordinat. X1 ini dia. Kemudian Y-nya 2. 1, 2. Berarti titik A-nya di sini. Oke. Ini titik A. Selanjutnya A aksen 5,7. X-nya 5, Y-nya 7. Oke, X5 1, 2, 3, 4, 5. Ini X5. Kemudian Y-nya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini. Oke, Y-nya 7. Berarti di sini A aksen. Jadi arah translasinya dari sini ke sini. Oke? Nah, inilah gambar hasil translasi pada bidang koordinat Kartesius. Oke? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2. Tentukan hasil translasi berikut dan gambarkan pada bidang koordinat. Titik K 2,4 ditranslasikan sejauh 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Oke, perhatikan yang diketahui pada soal. Ini diketahui titik K 2,4. Kemudian, untuk translasi ini sejauh 3 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Oke, kita tuliskan yang diketahui di sini. Titik K diketahui 2,4. Selanjutnya, translasi. Translasinya 3 satuan ke kiri. Berarti ini translasi horizontal. Horizontal berarti kita tuliskan di atas, oke? Ini karena ke kiri, maka bernilai negatif. Negatif 3. Di sini, negatif 3. Selanjutnya, 1 satuan ke bawah. Ini translasi vertikal. Untuk translasi vertikal, ke atas bernilai positif, ke bawah bernilai negatif. Karena ke bawah, maka bernilai negatif. Negatif 1.
Oke, sekarang kita tentukan hasil translasi. Perumusan secara umum, K, X, Y ditranslasikan oleh translasi AB, maka hasil translasinya K aksen itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Oke, sekarang kita masukkan nilai yang diketahui. Oke, di sini K 2,4 ditranslasikan oleh translasi negatif 3, negatif 1. Oke, hasil translasinya K aksen 2 ditambah negatif 3. Koma 4 ditambah negatif 1. Oke, sama dengan 2 ditambah negatif 3, kita peroleh negatif 1. 4 ditambah negatif 1, kita peroleh 3. Oke, jadi hasil translasi titik K 2,4 oleh translasi negatif 3, negatif 1 adalah K aksen negatif 1,3. Oke, sekarang kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Oke, perhatikan. Titik K 2,4. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Di sini X-nya 2, ini dia. Kemudian Y 4. 1, 2, 3, 4. Nah, inilah titik K. Selanjutnya, K aksen negatif 1,3. X-nya negatif 1, Y-nya 3. X negatif 1, ini dia. Kemudian Y-nya 3. 1, 2, 3. Oke, berarti di sini K aksen. Titik K ditranslasikan dari sini ke sini. Oke. Nah, inilah gambar translasi titik K 2,4 oleh translasi negatif 3, negatif 1. Bisa ya? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 3, perhatikan. Tentukan hasil translasi berikut dan gambarkan pada bidang koordinat. Yang ketiga, titik P negatif 2,1 ditranslasikan 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Oke, kita tandai yang diketahui pada soal. Ini titik P negatif 2,1 ditranslasikan 5 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Oke, kita tuliskan di sini. Titik P negatif 2,1. Selanjutnya, translasi. Ini 5 satuan ke kanan. Berarti ini translasi horizontal. Translasi horizontal kita taruh di atas. Oke, perhatikan. Untuk translasi horizontal, jika arahnya ke kanan, maka nilainya positif. Tapi, jika arahnya ke kiri, maka bernilai negatif. Nah, ini arahnya ke kanan. Berarti nilainya positif.
positif 5. Oke, selanjutnya ini 3 satuan ke bawah. Berarti ini translasi vertikal. Translasi vertikal taruh di bawah sini. Oke? Untuk translasi vertikal, jika arahnya ke atas bernilai positif, tapi jika arahnya ke bawah maka bernilai negatif. Ini arahnya ke bawah, maka bernilai negatif. Negatif 3. Oke? Oke, selanjutnya kita tentukan hasil translasi. Langsung saja ya. Untuk perumusan secara umum, tidak kita tuliskan lagi ya. Bisa dilihat contoh nomor 1 dan nomor 2. P negatif 2,1 ditranslasikan oleh translasi 5 negatif 3. Oke, hasil translasinya P aksen negatif 2 ditambah 5. 1 ditambah negatif 3. Oke, sama dengan negatif 2 ditambah 5, kita peroleh 3. Selanjutnya, 1 ditambah negatif 3, kita peroleh negatif 2. Oke, jadi translasi titik P negatif 2,1 oleh translasi 5 negatif 3 adalah P aksen 3, negatif 2. Oke? Oke, sekarang kita gambarkan pada bidang koordinat. Titik P negatif 2,1. Berarti X-nya negatif 2, Y-nya 1. Oke, perhatikan X negatif 2. 1, 2. Ini X. Selanjutnya Y-nya 1. 1 di sini. Di sini titik P. Oke. Selanjutnya titik P aksen 3, negatif 2. X-nya 3, Y-nya negatif 2. X-nya 3, 1, 2, 3. Di sini. Kemudian Y-nya negatif 2. 1, 2. Berarti di sini. Di sini P aksen. Berarti titik P ditranslasikan arah ke sini menjadi P aksen. Bisa ya? Nanti untuk bikin garis tanda panahnya agar rapi, gunakan penggaris, oke? Oke, lanjut ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4. Tentukan hasil translasi berikut dan gambarkan pada bidang koordinat. Titik S 3, negatif 2 ditranslasikan 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Kita tandai yang diketahui pada soal. Ini titik S 3, negatif 2. Ditranslasikan 2 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Oke, kita jawab di sini. S 3, negatif 2. Kemudian translasinya 2 satuan ke kiri. Ke kiri berarti ini translasi horizontal. Karena arahnya ke kiri, maka bernilai negatif. Negatif 2. Selanjutnya, ini 4 satuan ke atas. Berarti ini translasi vertikal. Karena ke atas, maka bernilai positif. Positif 4. Oke, sekarang kita tentukan hasil translasi. S
3,-2. Ditranslasikan oleh translasi negatif 2, 4. Oke, hasil translasinya S aksen 3 ditambah negatif 2. Koma, negatif 2 ditambah 4. Oke, sama dengan 3 ditambah negatif 2, kita peroleh 1. Negatif 2 ditambah 4, kita peroleh 2. Oke, jadi translasi titik S 3,-2 oleh translasi negatif 2, 4, hasilnya adalah S aksen 1,2. Bisa ya? Oke, sekarang kita gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Titik S 3,-2 berarti X-nya 3, Y-nya negatif 2. X-nya 3, 1, 2, 3. Kemudian Y-nya negatif 2, berarti ke bawah. 1, 2. Oke, ini titik S. Kemudian titik S aksen 1,2. X-nya 1, Y-nya 2. X-nya 1, ini Y-nya 2. 1, 2. Positif ke atas. Oke. Ini S aksen. Nah, jadi translasi titik S oleh translasi negatif 2, 4 menjadi S aksen. Arahnya ke sini. Oke? Oke. Mudah ya? Ini mudah, tapi jika masih ada yang ingin ditanyakan, cantumkan dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.